Seumpama biji. Shalom, saudara pengasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap membahas tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu 3 kekuatan yang harus kita miliki. Saudara pengasih Tuhan, kembali bahwa pengharapan itu harus kita miliki dalam hidup ini, supaya kita memiliki kerajinan yang tidak kendor, dan api yang menyala dalam roh kita, dan kita tetap melayani Tuhan. Di dalam pengharapan itu mendatangkan sukacita. Kenapa, saudaraku? Pengharapan itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melayani dengan hati yang powerful. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengharapan itu sesuatu yang harus bisa diharapkan. Kalau pengharapan itu tidak bisa diharapkan, itu namanya bukan pengharapan. Tapi omong tok, omong bohong, hanya perkataan saja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, namanya pengharapan itu sesuatu yang bisa diharapkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ini meletakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah sumber pengharapan, dan Dia itu Tuhan yang bisa dipercaya. Dikatakan dalam Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harapan yang kita letakkan kepada Tuhan Yesus, itu dikatakan tidak mengecewakan. Otomatis pengharapan itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hati kita akan mengalami sukacita karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Seperti apa harapan itu? Di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi saudara pengasih Tuhan, di dalam hidup ini, kita hanya punya pengharapan dalam Yesus, itu akan mendatangkan sukacita. Apa yang terjadi di sekitar kita tidak akan pengaruh dalam perjalanan hidup kita kalau kita mengalami sukacita di dalam roh kita. Dan itu hanya bisa kalau kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah hidup ini kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, lalu bukan kita duduk-duduk dan kita melakukan sesuatu dengan suka hati kita, bukan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, ternyata orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, dia dalam kondisi sukacita, tapi juga dia menjaga dirinya di dalam kekudusan, di dalam kesucian, karena Tuhan itu juga suci. Kenapa? Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Apalagi berjumpa, apalagi close dengan Tuhan, tidak mungkin. Perlu hidup kudus supaya kita ada di dalam Tuhan dan kita boleh memperoleh pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhan memberkati, biarlah hidup saudara tetap kudus dan memiliki pengharapan yang mendatangkan sukacita. Mari kita berdoa. Dan bersyukur Bapa, karena pengharapan yang datang daripadamu mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan, bagaikan sauh yang kuat. Dan kami menjaga hidup kami di dalam kekudusan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.